Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita menyimak kisah yang begitu indah dari Injil Matius pasal 1 dan 2. Kisah yang membuka awal perjanjian baru dan mengungkapkan bagaimana Allah menggenapi janjinya kepada dunia. Pasal pertama dimulai dengan silsilah Yesus Kristus. Nama demi nama mengalir dari Abraham hingga Daud, dari masa kerajaan hingga masa pembuangan, dan akhirnya sampai kepada Yusuf, suami Maria. Silsilah ini bukan sekadar daftar panjang yang membosankan. Justru di dalamnya kita melihat bahwa rencana Allah berjalan melalui orang-orang biasa, melalui keluarga yang penuh perjuangan, kegagalan, dan pemulihan. Dan dari garis inilah lahir Sang Mesias, Juru Selamat dunia, kelahiran Yesus. Matius kemudian menceritakan bagaimana kelahiran Yesus terjadi. Maria, seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf, mengandung oleh Roh Kudus. Yusuf yang tulus hati sempat berniat meninggalkan Maria secara diam-diam. Namun Tuhan mengutus seorang malaikat dalam mimpi berkata, "Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Namanya adalah Yesus, yang berarti Tuhan menyelamatkan." Dari awal kelahirannya kita melihat bahwa misi Yesus adalah membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Orang Majus dari timur. Memasuki pasal 2, kisah bergerak ke sebuah kejadian yang luar biasa. Bintang terang muncul di langit. Orang-orang Majus dari timur mengikuti bintang itu, yakin bahwa seorang raja telah lahir. Mereka datang ke Yerusalem bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir?" Pertanyaan itu mengguncang hati Herodes. Herodes yang takut kehilangan kekuasaan, memanggil para ahli Taurat dan menanyakan nubuat. Dan mereka membaca Mikha 5:2 bahwa Mesias akan lahir di Betlehem. Herodes lalu diam-diam memanggil para Majus, menyuruh mereka pergi mencari anak itu dengan alasan agar ia juga ikut menyembah. Padahal hatinya dipenuhi rencana jahat. Penyembahan para Majus. Bintang itu kembali muncul dan memimpin mereka hingga berhenti tepat di atas tempat bayi Yesus berada. Ketika mereka melihatnya, hati mereka dipenuhi sukacita. Mereka sujud, menyembah, dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, lambang kemuliaan, keimaman, dan pengorbanan. Allah lalu memperingatkan mereka dalam mimpi agar tidak kembali kepada Herodes. Jadi mereka pulang lewat jalan lain, pelarian ke Mesir. Setelah para Majus pergi, malaikat Tuhan datang lagi kepada Yusuf dalam mimpi berkata, "Bangunlah, bawalah anak itu beserta ibunya lari ke Mesir." Herodes yang marah besar kemudian memerintahkan pembunuhan anak-anak di Betlehem. Penuh kepedihan, namun di balik tragedi itu, kita melihat bagaimana Tuhan tetap melindungi rencananya. Yusuf, Maria, dan Yesus tinggal di Mesir sampai Herodes mati. Kembali ke Nazaret. Ketika Herodes meninggal, malaikat kembali menampakkan diri. Yusuf membawa keluarganya pulang. Namun karena anak Herodes memerintah di Yudea, mereka pindah ke wilayah Galilea dan menetap di Nazaret. Disitulah Yesus bertumbuh, menggenapi nubuat bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Pesan utama Matius 1 dan 2. Dari 2 pasal pertama, Injil Matius, kita melihat satu benang merah. Allah setia menggenapi janjinya. Ia bekerja melalui sejarah, melalui orang-orang sederhana, melalui mimpi, bintang, dan bahkan melalui pelarian. Tidak ada rencana jahat manusia yang mampu menggagalkan rancangannya. Dan sama seperti ia menuntun Maria dan Yusuf, ia pun mampu menuntun hidup kita, melindungi, mengarahkan, dan membawa kita kepada penggenapan rencananya yang indah. Kiranya kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu hadir, bahkan di tengah ketidakpastian. Ia memelihara, ia menjaga, dan ia setia dari generasi ke generasi.